Kecamatan Pende dan Kecamatan Cibalong adalah dua kecamatan di ujung tenggara Kabupaten Garut. Kabupaten yang menempati ranking 3 terbawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat. Daerah ini dapat dicapai setelah menempuh perjalanan minimal 4 jam dari Garut kota. Alam yang berbukit-bukit mengakibatkan jalan yang naik turun, berkelok-kelok mengikuti kontur perbukitan, berlumpur, dan banyak longsoran dan penuh bebatuan ketika musim hujan, menjadi faktor penghambat daerah ini sulit untuk lepas dari ketertinggalan. Walaupun ada perbaikan jalan, namun cepat mengalami kerusakan. Sepanjang jalan disajikan pemandangan yang indah menawan, menyegarkan pikiran. Pemandangan pegunungan, terasering sawah, dan sungai Kahyangan yang mengular dari Gunung Cikuray sampai Laut Selatan. Potensi alam yang besar namun belum tergarap dengan baik, sehingga belum memberikan nilai tambah yang tinggi untuk masyarakat sekitar. Di balik keindahan dan potensi alam yang besar, tersimpan permasalahan sosial ekonomi yang berat, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, degradasi lingkungan, serta himpitan kemiskinan yang membuat masyarakat terbelit dalam permasalahan sosial ekonomi dan keterbelakangan. Kondisi inilah yang melatar belakangi terbentuknya Pasanggerahan Baranang Siang, sebuah perkumpulan yang didirikan tahun 2005, yang salah satu visinya adalah bersatu membangun negeri. Untuk mewujudkannya, maka dibuatlah program Dharma Bakti Sarjana, yaitu wadah berkumpulnya beberapa lulusan dari berbagai perguruan tinggi yang bergerak untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat dengan karya nyata. Di antaranya, mendirikan sekolah gratis, memberikan pelayanan kesehatan gratis, pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, dan kegiatan supervisi dengan kiprah yang sudah lama di masyarakat dan bekal pengalaman yang diperoleh, serta jejaring yang dimiliki, maka dibuatlah kolaborasi antara Eko Etno dan PBS dengan semua murid semua guru SMSG sebagai mitra dalam program magang studi independen bersertifikat. Sebuah program yang telah diikuti oleh lebih dari 20.000 mahasiswa dari berbagai universitas dengan tempat magang dan studi independen yang beragam, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Peserta magang dihadapkan dengan berbagai kendala di lapangan. Pertama yang dihadapi adalah alam dan infrastruktur. Hujan berhari-hari tanpa henti, listrik yang padam setiap saat, jaringan telekomunikasi yang seadanya, serta kondisi transportasi yang terbatas, berpengaruh besar dalam mobilitas dan jalannya kegiatan yang sudah dirancang. Sekarang telah berubah menjadi daerah dalam pengembangan. Pembangunan infrastruktur masyarakat mulai terlihat progresnya. Angka putus sekolah yang turun, dan terbangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Walaupun demikian, perubahan positif yang sudah terjadi tidak dapat mengimbangi laju perkembangan daerah lain. Hal ini terlihat di kehidupan masyarakat. Di bidang ekonomi, masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertanian sebagai penopang utama ekonomi yang tidak memiliki nilai tambah yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya minat pemuda untuk terjun di bisnis pertanian, serta penguasaan teknologi pendukung pertanian yang sangat minim. Seperti melimpahnya air sungai, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan kebun karena tidak bisa menaikkannya ke atas. Sebagian besar remaja memilih untuk bekerja di sektor informal atau menjadi buruh pabrik daripada bersekolah, atau mengikuti pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan. Di bidang kesehatan, salah satu masalah terpendam adalah stunting di anak-anak balita. Ini adalah akumulasi dari berbagai permasalahan di masyarakat. Dalam penanggulangan air, terkadang tidak memperhatikan kebersihan air. Di musim hujan, walaupun melimpah, tapi kotor dan keruh. Di musim kering, menggunakan air sungai seadanya, bahkan mengambil dari tempat yang jauh. Keterbatasan sumber air diperparah dengan surutnya debit karena penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan fungsi lahan. Dari sisi potensi alam, air yang melimpah di musim hujan belum dimanfaatkan untuk pertanian di musim kering atau potensi lain seperti untuk wisata air. Dari sisi hasil bumi, yang cukup melimpah dihasilkan adalah komoditas gula aren dan kapulaga yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara langsung maupun diolah menjadi produk turunan.
Gula aren diolah dari nira pohon aren. Pohon aren ini memiliki banyak keunggulan. Selain seluruh bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan, juga memiliki fungsi untuk konservasi tanah dan air. Kapulaga, tanaman yang pernah menjadi primadona para petani. Pada masa jayanya, pernah mencapai Rp200.000 per kilogram kering. Kapulaga juga memiliki banyak manfaat. Untuk menjadi tanaman obat, juga digunakan sebagai rempah-rempah bumbu masakan. Dari peternakan, potensi yang ada adalah ayam, itik, domba, dan kerbau. Selain diambil telur dan dagingnya, ternak ini dapat dimanfaatkan kotorannya untuk dibuat pupuk kandang, pupuk organik cair, dan manfaat lain untuk membantu pertanian. Setelah memperhatikan permasalahan dan potensi alam secara komprehensif, maka seluruh tim secara integratif merumuskan alternatif solusi berkelanjutan untuk mengembangkan daerah ini. Divisi TTG mempunyai tugas membuat teknologi sederhana yang terjangkau biayanya, mudah dipelajari, dan direplikasi untuk para petani agar bisa meningkatkan nilai tambah produknya. Dengan banyaknya hasil rempah-rempah di Kecamatan Pendei dan Cibalong, Divisi PKW muncul solusi kreatif untuk membuat produk turunan dari kapulaga, yaitu teh kapulaga yang diberi nama Karsela. Karsela dibuat dari sereh, kapulaga, gula merah, dan teh. Pengemasan teh dan gula aren dipisah agar dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Teh ini dapat menghangatkan tubuh, serta memiliki banyak khasiat untuk meningkatkan kesehatan. Melihat panen kapulaga, komoditas andalan petani yang mayoritas dijual dalam bentuk basah dan nilai tambah kecil, tim TTG memberikan solusi mesin pengering sederhana, sehingga petani mendapatkan tambahan penghasilan dari penjualan kapulaga kering. Demikian juga ketika melihat air melimpah tapi tidak dapat dimanfaatkan maksimal. Tim mencari teknologi-teknologi tepat guna, sederhana, murah, yang dapat menaikkan air tanpa listrik, yaitu mesin pompa hidrom. Agar mudah dipelajari dan direplikasi, maka dibuatlah model prototipe pompa hidrom, yang akan menjadi model peraga dalam demonstrasi cara kerja pompa hidrom. Berharap warga dapat menggunakan lebih luas untuk mengairi rumah, sawah, dan kebun kapulaga. Juga mesin pakan ikan autofeeder sederhana, membantu pemberian pakan yang lebih terukur dan terjadwal sesuai tumbuh kembang ikan, sehingga dapat meningkatkan produk. Selain itu, tim PKW dan TTG juga membantu kolaborasi antara PBS dan ITB dalam program bantuan pengadaan air bersih untuk warga Bojong Silna dengan memanfaatkan teknologi pompa hidrom. Divisi PKBM bertugas menyiapkan modul-modul pelatihan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat, seperti modul Rubik, ruang belajar, ibu dan keluarga. Tujuan utamanya adalah menyiapkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Untuk ibu rumah tangga dan anak gadis, dengan pendidikan kesehatan keluarga, tata laksana rumah tangga dan parenting, serta pelatihan produktif penunjang ekonomi keluarga, seperti pembuatan olahan daging ayam, ikan, singkong, pisang, dan hasil bumi lainnya. Untuk anak-anak usia sekolah, tim menjadi sukuan tenaga pengajar di beberapa sekolah dan mengajar mengaji di masjid. Divisi Media dan Promosi bertugas mengemas akar permasalahan dan alternatif solusi yang bisa dikembangkan melalui pengambilan gambar, foto, dan video dari sudut pandang dan angle yang menarik, pemilihan narasi yang menggugah, singkat, padat, namun tetap dapat ditangkap pesan yang disampaikannya dengan utuh. Penyebarannya melalui beragam platform media sosial. Proyek yang sudah dilakukan diantaranya meliput dan merekap sejarah Pasanggrahan Beranak Siang, mengupload konten-konten menarik seperti potret keindahan alam sekitar, mengulik dan mengenal lebih luas potensi desa lewat wawancara dengan masyarakat sekitar PBS, serta membuat film pendek dokumenter dengan tema Magang Merdeka. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari,
relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap